KPU Banyumas, balik lagi di acara Modemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hikmah Safitri, mahasiswi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, jurusan Teknik Informatika, yang saat ini sedang magang di KPU Banyumas, angkatan keempat tahun 2021. Saat ini, saya selaku host dari Ngodemas akan berbincang-bincang dengan Bapak Kasworo Esa selaku sekretaris dari KPU Banyumas. Selamat datang, Mbak. Apa kabar, Pak? Baik, Bapak ini langsung saja ya, Pak, ke pertanyaan. Bapak, sudah berapa lama Bapak menjadi ASN atau PNS, Pak? terima kasih Mbak Hikmah ya. Iya, Pak. Ya, saya ceritakan saya menjadi ASN atau PNS itu mulai tahun 1996. Sudah 25 tahun menjadi PNS. Bisa diceritakan tidak ya, Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak atau riwayat dari jabatan Bapak sejak Bapak awal menjadi PNS hingga saat ini Bapak menjabat sebagai sekretaris dari KPU Banyumas? Ya, kalau diceritakan karena 25 tahun ya cukup wajar ya. Saya itu pertama menjadi PNS justru di Kabupaten Banjarnegara. Pertama menjadi PNS tahun 1996. Kemudian di sana dari staf, kemudian sudah pernah juga menjabat sebagai pejabat struktural. Kemudian tahun 2000 saya pindah ke Kabupaten Banyumas di kantor Kasbampol, pertama menjadi staf. Kemudian baru tahun 2005 saya dipercaya untuk menjadi Kasubag Umum di Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas. Setelah itu di KPU Kabupaten Banyumas saya beberapa kali mengalami rotasi ataupun pergeseran internal ya. Pernah juga menjadi Kasubag Program Data, pernah juga menjadi Kasubag Teknis Hukmas. Ini yang paling lama jadi Kasubag Teknis Hukmas ini ya. Dan baru pada tahun 2020 kemarin bulan April itu ya saya dilantik menjadi sekretaris KPU Kabupaten Banyumas. Itu merupakan apa namanya hadiah ulang tahun saya juga di tahun 2021 April ya. Berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, juga dukungan dari teman-teman KPU baik komisioner maupun seluruh staff. Itu riwayat perjalanan karir saya sampai saat ini. Dilihat dari perjalanan karir Bapak, apakah ada ketertarikan khusus terhadap bidang kemilu ini, Pak? Ya, saya menjadi PNS ya atau ASN memang sudah bidangnya pemilu ya. Jadi sejak saya mengalami pemilu tahun 97 itu masih masa Orde Baru. Kemudian juga pemilu reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Jadi memang saya itu ada ketertarikan ke politik itu sejak muda gitu ya. Dan jadi saya melimpah di KPU ini ya mungkin ada sangkutnya dengan apa namanya cita-cita saya dulu tertarik di bidang politik mungkin yang lebih tepat. Selain dulu pernah saya di kantor sosial politik yang kemudian berubah menjadi Kesbangpol, terus sekarang di Banyumas namanya Badan Kesbangpol. Kemudian kaitannya dengan pemilu yang sudah pernah tentu di KPU. Jadi memang menurut saya bagi saya itu menarik gitu ya soal pemiluan karena banyak dinamika politiknya di sana yang membuat saya tertarik. Juga
dengan apa di KPU dengan adanya pemilu itu semakin banyak menambah selain wawasan juga teman, saudara dan lain-lain. Ini bagi saya sangat menarik. Bapak kan udah lama nih Pak, dilihat dari sekarang tuh yang masa pandemi, pasti kan ada perbedaan dengan yang dahulu ya Pak. Bagaimana sih Pak cara Bapak mengkoordinasikan kegiatan perkantoran dan pelayanan di masa pandemi yang sekarang Pak? Ya memang ini sudah sangat apa, berbeda ya. Ketika kemudian ini nih saya cerita ini ketika masuk pandemi ini saya dilantik menjadi sekretaris gitu ya. Itu di masa pandemi. Semangatnya sudah berkobar-kobar ini untuk apa namanya peningkatan kinerja berbagai inovasi dan lain-lain. Namun apa daya ini ada pandemi seperti ini sehingga kita harus menyesuaikan instruksi dari pusat ya, baik melalui surat edaran dan lain-lain. Karena kita juga terkena aturan harus WFH, work from home, sehingga harus kita siasati ini pelayanannya bagaimana. Namun kita bertekad bahwa walaupun di masa pandemi kita tetap aktif ya untuk melayani masyarakat. Pelayanan yang seperti apa? Pelayanan yang jelas itu biasanya gini, permintaan data, pemilihan, dan lain-lain. Ada pelayanan ini ya Mbak, ini siswa magang dan lain-lain. Itu kita tetap layani, namun demikian kita tidak meninggalkan protokol kesehatan. Karena di KPU Banyumas itu juga sudah dibentuk Satgas Covid dulu ya. Makanya setiap pengunjung yang ke KPU ya mulai di depan itu ada cuci tangan, kemudian pakai masker, cek suhu dan lain-lain. Pelayanan itu ada yang namanya PPID gitu ya. Itu bisa dilakukan baik secara langsung, lewat telepon, lewat email, lewat WA dan lain-lain media yang ada. Jadi tidak harus datang ke kantor, namun bisa kita layani melalui media online. Di pelayanan kalau di masa pandemi ini lebih banyak online, tetap kita laksanakan sehingga masyarakat tetap bisa mengakses kepentingannya ya, yang diperlukan dari KPU apa itu tetap jalan. Artinya jangan sampai pandemi ini kita menjadi diam tidak bergerak. Ini nanti masyarakat juga nanti istilahnya menjadi kurang nyaman ketika misalnya mau minta sesuatu data misalnya kita tidak bisa melayani, kan menjadi kecewa ya. Ini bisa kita lakukan secara online. Gitu Pak. Ya Pak. Nah, kalau tadi kan sebagai di pelayanan di masa pandemi ya Pak. Kalau sekarang bagaimana sih menurut Bapak dari pengalaman Bapak sendiri yang sudah menjadi PNS sudah cukup lama, apa saja sih perbedaan PNS masa sekarang dengan PNS yang berada di zaman dahulu dan sekarang untuk PNS yang baru Pak? Ya, gini ya para teman-teman ASN atau PNS khususnya, kalau dulu di masa Orde Baru itu kita ASN itu ikut sistem politik waktu itu ya, bahwa PNS ASN itu seperti penguasa yang terkadang minta dilayani. Namun setelah reformasi ini kita harus diubah paradigmanya pada ASN yang sekarang. Sudah ada reformasi birokrasi ya, reformasi pelayanan. ASN yang sekarang ya harus punya jiwa, mental, semangat melayani masyarakat. Kalau dulu guyonannya itu ada istilah kalau dapat dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi sekarang mindsetnya diganti. Kalau tidak dipermudah, kenapa dipersulit? Kan kayak gitu. Jadi ada prosedur-prosedur yang menghambat pelayanan, ini nanti kita pangkas gitu ya. Jadi masyarakat akan merasa puas
terhadap pelayanan kita. Pelayanan prima istilahnya. Kita akan melayani dengan sekuat tenaga sepanjang itu menjadi tugas pokok dan fungsi kita selaku gitu. Bapak kan selain kepala dari sekretariat, Bapak juga termasuk kepala keluarga. Bagaimana sih Pak tanggapan keluarga Bapak saat Bapak sedang sibuk untuk menjalankan tahap pemilu, Pak? Ya. Kalau keluarga tidak masalah ya, saya punya istri 1, anak saya 2. Ini di kantor, kita mengkondisikan di kantor gitu ya. Dulu sebelum saya di KPU belum ada itu namanya pertemuan rutin ibu-ibu KPU. Ketika saya masuk kemudian dengan teman-teman untuk gimana ya kita supaya kekeluargaan kita terbangun gitu ya. Kita berinisiatif menyelenggarakan pertemuan rutin ibu-ibu sebagai media menyampaikan informasi ini bahwa bapak-bapaknya ini kalau musim pemilu itu begini. Jadi jangan sampai kemudian keluarga itu tidak tahu bapak-bapaknya kerjanya gimana. Selain itu sebelum pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan ini kita biasanya berkumpul, istilahnya pertemuan lagi dengan keluarga, istri, ya, sampaikan pemahaman, misioner, sekretariat, bapaknya itu nanti kerjanya gini, memakan waktu, sering meninggalkan keluarga, jadi supaya keluarga juga tetap tahu betul bahwa bekerja di KPU memang kondisinya seperti ini. Begitu. Iya Pak. Selama Bapak menjabat di KPU Banyumas ini Pak, apa sih hal yang paling berkesan menurut Bapak? Ya, berkesannya itu tadi sudah sebutkan di muka, kita menjadi banyak teman, tambah jaringan. Kenapa? Setiap pemilihan itu akan personilnya juga, KPU sendiri juga ada, biasanya ada pergantian komisioner, kemudian di tingkat PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan PPS itu di desa sampai dengan KPPS itu juga akan berganti-ganti orang. Juga stakeholder yang lain yang kita ketemu, ada relawan demokrasi dan sebagainya, punya banyak jadi tambah banyak teman gitu ya. Dan juga kegiatan-kegiatannya, tahapan-tahapannya itu kalau diikuti sangat pemilu, mulai dari awal ya, dari sosialisasi, pembentukan badan penyelenggara ad hoc, kemudian ada penataan dapil dan lain-lain, pendaftaran pemilih dan seterusnya. Sangat menarik. Pendaftaran partai politik, wah ini kesan yang berkesan juga ini ketika kita melakukan verifikasi faktual parpol atau partai politik, berusukan sama itu. Teman-teman ini pada turun jurang naik gunung itu kalau dilala sampel anggotanya itu baru di saya jauh dari unik lah kita, makanya saya tertarik di KPU itu seperti itu, banyak kesannya. Iya Pak. Selama ini kan selama menjalankan kesibukan, ada tidak sih Pak hobi yang Bapak jalankan untuk mengisi sela-sela pekerjaan Pak? Ya kalau hobi saya ada hobi olahraga juga ada, seni juga ada, olahraga juga di kantor sini KPU juga dulu kita sudah membentuk grup futsal, grup sepeda juga ada, grup jalan-jalan juga ada. Saya ini yang selama pandemi ya artinya ya off gitu ya, tidak aktif karena memang tidak boleh berkerumun dan lain-lain. Saya hobinya itu dulu futsal juga sudah pernah ikut pertandingan itu ya, persahabatan dan lain-lain. Itu rutin biasanya tiap Jumat. Ini sudah 2 tahun ya kita nggak mendengarkan itu.
Kalau kesenian saya ya paling seni tradisional gitu ya, ya karawitan, campur sari ya gitu. Mungkin nyanyi-nyanyi kalau lagi selain ya itulah untuk apa namanya, ketika sela tidak mengganggu pekerjaan dan juga lagi fresh kondisinya gitu. Iya, Pak. Untuk kedepannya nih Pak, ada tidak Pak harapan untuk KPU Banyumas? Ya, harapan sudah barang tentu sesuatu yang apa namanya ideal. Hanya ke depan ya harus lebih baik kan gitu. Iya, Pak. Nanti KPU akan semakin profesional. Kemudian ini namanya baik itu komisioner, karena di KPU ada dua kamar istilahnya, kamar komisioner dan juga kamar sekretariat. Ini harus lebih profesional, lebih sinergi lagi gitu ya, lebih harmonis lagi, sehingga KPU Banyumas ini nanti akan menjadi acuan di KPU-KPU lain yang ada di Indonesia, baik kinerjanya, inovasinya, dan lain-lain. Itu harapan saya. Sebelum berakhirnya acara Ngodemas kali ini, mohon kepada Bapak silakan untuk memberikan closing statement. Saya marilah walaupun di suasana pandemi kita mendapat amanat ya dari masyarakat, amanat undang selaku penyelenggara pemilu ya. Di suasana pandemi kita tetap berjuang, bekerja keras, kemudian apa namanya, berinovasi ya, tetap produktif untuk melayani masyarakat pemilih, khususnya di Kabupaten Banyumas, dan berprestasilah terus Banyumas. Kemudian jangan lupa pada pemirsa Ngodemas, channel YouTube-nya KPU Banyumas, untuk selalu nonton Ngodemas, nonton channelnya KPU, channel YouTube Kabupaten Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama-sama kepada masyarakat Banyumas khususnya untuk ikut membantu membangun channel YouTube-nya KPU Banyumas, samping medsos yang lain. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada seluruh sedulur KPU Banyumas yang telah menyaksikan Ngodemas untuk kali ini. Salam sehat, KPU Banyumas sigap. Yuk.